Ada seorang ulama ya di dalam tafsir Baidawi mengatakan bahwa tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu untuk menuju kesempurnaan. Kesempurnaan bahasa kita ridho Allah ya. Jadi tarbiyah terpenting dalam kehidupan itu adalah kita bisa memahami ya siapa Allah, siapa diri kita, siapa pembawa risalah Islam ini gitu ya, dengan cara terdidik tadi. Nah, prosesnya bertahap. Orang baik itu nggak mungkin seperti membalikkan tangan, bim salah bim jadi baik gitu ya. Orang berhijrah pun butuh proses gitu ya, tidak langsung semuanya menjadi baik. Nah, Rasulullah itu sangat memahami karakter sahabat. Tidak ada target yang sama karena seseorang itu berproses dengan masing-masing. Nah, hari ini saya bawakan buku tentang perempuan semuanya. Karena saya lebih senang bahas iman, bahas perempuan karena kita perempuan. Jadi peran perempuan ini bagaimana bisa mengantarkan ridhonya Allah. Nah, silahkan nanti dipilih satu-satu, dibaca yang sesuai judul yang disukai. Nanti nah, ulama-ulama dahulu, ya mungkin karena belum ada IT ya saat itu ya, itu istrinya tuh pada cemburu dengan kitab-kitabnya, dengan buku-bukunya yang dipelajari, dengan sesuatu karya yang cemburunya tidak pada pelakor, cemburunya tuh pada masya Allah gitu ya. Dan Allah itu akan mengangkat orang yang ilmu, yakin dulu. Sehingga kenapa sih kita harus terus belajar? Itu prinsipnya suami saya tuh sampai tagline-nya di HP itu belajar sepanjang hayat. Beda kalau saya kan yang penting bermanfaat gitu ya, itu tagline saya. Ternyata tagline-nya Abi itu tidak, belajar sepanjang hayat itu dilakukan betul. Dari materi keahwatan jilid 1 itu membahas tentang keimanan. Salah satunya pentingnya kita ini yang pertama menanamkan pemeliharaan iman itu apa ya, menghajatkan sesuatu yang serius gitu. Kenapa sih ya Allah semua permasalahan itu sebenarnya ujungnya keimanan kita. Pas kita drop ujian, kalau nggak dibarengi dengan iman, itu akan ruwet. Tapi ketika Allah menguji kita dengan banyaknya masalahnya beda ya. Ini kok pas duduk ini kena KB nih ibu-ibu muda ini pasti ini jomblo lila. Pasti mbak ya, mbak ujiannya Allah beda dengan kita ya. Kita coba ya, manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen kasih sayang ya mbak ya. Itu ya rasa ruwet kita tuh di itu, rasa ruwetnya jenengan ya bisa jadi lain. Sopo yo kok jodohku. Nah, gimana ya memanajemen hidup yang sesungguhnya gitu ya. Itu kan ketika di masa-masa gini kita sudah jegur di sesuatu yang apa ya Mbak Iro ya. Ya begitulah warna-warninya. Dan dibutuhkan iman dua-duanya. Tanpa ada keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu ketika memberi masalah pasti memberi solusi, pasti sedang ngajari kita dengan masalah. Semuanya diberi ujian. Bisa pasangan, bisa anak, bisa mencari pasangan, bisa mertua, bisa tetangga, bisa teman kerja, ya Mbak Laila ya. Jadi semuanya itu aslinya oleh Allah diberi masalah agar kita apa? Agar kita kembali pada Allah asli. Kalau kita dikasih masalah itu Allah ingin ngasih pelajaran agar kita belajar tentang itu. Jadi nomor satu dalam kehidupan kita ini apa sih Ustazah? Ilmu yang mengantarkan kepada iman. Kenapa? Karena Rasulullah mendikan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Iman itu kadang ya kayak siapa teman kita bayi gitu ya, iman kita jadi ikut naik. Teman kita kok delalah ya Allah rotok karu-karuan gitu ya, kita tuh kayak ikut gak karu-karuan ya mbak, rasa saya juga ngerasa. Jadi betapa teman duduk kita, komunitas kita itu sangat mempengaruhi iman kita. Nah bagaimana diri kita ini seperti mutiara. Iman adalah mutiara, lagunya Raihan. Tidak bisa diturunkan, tidak diwariskan.
tapi kita harus mencari bagaikan ini mutiara ya. Mutiara tuh kalau imannya bagus akan mengkilat, dimanapun akan menjadi beda. Kita ini harus membaur. Saya prinsipnya orang tuh harus membaur. Komunitasnya bolehlah macam-macam, dari gowes kampung sampai ibu-ibu yang gitu, pokoknya saya ikuti. Tapi bagaimana kita ini menjadi mutiara yang kita ini beda dengan kekhasan keimanan dan tarbiyah. Justru diri kita ini bagaimana dengan iman yang kita bangun itu menjadi sesuatu yang khas, yang orang melihat khas, meskipun kita membaur khas. Nah ini yang harusnya menjadi target itu ya. Nah bagaimana cara menumbuhkan iman itu bisa dilihat dari amal kita. Jadi gampang aja, kalau ngeliat imanku kayak apa sih diukur gitu, lihat aja amal kita, sholat kita, tilawah kita, qiyamul lail kita, sodakoh kita, muamalah hubungan kita dengan pasangan, dengan teman kerja, dengan orang tua, ya itu mencerminkan iman kita. Kalau kita lagi punya masalah dengan diantara tadi, check and recheck di iman kita. Bisa jadi ada amaliyah yang kemarin istiqomah jadi bolong-bolong, apalagi mbak-mbak yang dulu asrama ya, di asrama tuh enak banget, qiyamul lail, al-ma'surat, gini-gini. Nah yang di kos-kosan itu yang sesungguhnya kehidupan, kan udah mantuk-mantuk. Yang di pondok mungkin dulu waduh enak ya, ada yai, ada gini, hidup yang nyata ya, kayak gini ketika jauh dengan komunitas yang baik. Betul. Karenanya Masya Allah ya, betapa pentingnya kata Rasulullah itu teman itu seperti penjual minyak wangi atau pandai besi. Tukang, kita dapat kecipratan yang nggak baiknya atau kita mendapatkan wangi dari kebaikan teman kita. Bisa dilihat dari apa? Ibadah sama keyakinan kita pada Allah. Orang itu kalau yakin gak akan takut, dia akan syaja'ah, akan berani melakukan apa-apapun dengan berani. Sedekah berani banyak gitu ya. Mengatakan kebenaran, dia akan berani ketika punya iman. Kenapa tidak ada orang yang berani gitu? Imannya lemah. Jadi pasti terkait. Oke. Cara menumbuhkan iman gimana? Ketika melihat sebuah kejadian, hadirkan Allah. Kejadian apapun, ketika ada Allah di situ, maka itu akan menambah titik-titik iman di dalam hati kita. Tapi diberi kejadian, diberi ujian kok nggak melibatkan Allah, ya itu apa ya? Iman kita lagi ngedrop seperti itu. Melihat apapun, koneksikan dengan Allah, itu cara kita menjaga iman. Yang kedua, amal Islam itu menuntut sebuah teamwork atau sebuah koneksi tadi. Kita ini nggak bisa amal sendiri-sendiri. Kita berdoa pun kadang butuh diaminin oleh orang yang lebih baik dari kita. Dulu saya sama Mbak Iro tuh punya majelis setiap Ramadan, itu di Al-Akbar ya Mbak Iro ya. Kita ini sudah menyiapkan doa, kita saling mendoakan melingkar gini di salah satu malam Ramadan, kadang malam ganjil. Kadang kita sengaja, Masya Allah, nangis kita selalu gitu ya Mbak ya. Ini grup melingkar gini, tapi mengambil momen setiap Ramadan malam ganjil, kita ini saling kerjasama mendoakan, mengaminin. Dan amazing ya Mbak ya. Ya Mbak Iran, boleh testimoni ya Mbak? Amazing. Setiap doanya teman-teman itu, karena kita nggak tahu kan di antara kita ini punya amalia, kesolihan apa, nasabnya bisa jadi ada yang bagus tersambung dengan Rasulullah, kan kita nggak tahu. Dan itu Masya Allah saya merasakan. Dan kita waktu itu kita disuruh membuat proposal hidup ya Mbak. Jadi silakan membuat 3 doa yang itu menjadi mimpimu di tahun ini. Terus kita aminin, kita al-fatihah. Kita sebelumnya tilawah Quran dulu gitu ya. Ini Masya Allah Mbak. Semoga Ramadan ini kan pandemi udah selesai, semoga bisa terulang. Nah ini amal itu harus kerjasama ya, seperti tangan gatel ya, beramal tuh ternyata butuh bareng-bareng. Kenapa? Ketika amal itu besar, kita punya kontribusi semuanya. Masya Allah, senang ya, membawa manfaat, itu nggak bisa sendiri-sendiri, harus berjamaah. Yang kedua, menyiapkan seorang muslimah ya adalah sesuatu yang darurat dan tuntutan zaman ya Mbak. Masya Allah, perempuan tuh kalau di luar lihat ya Allah gitu ya. Kita ini bersyukur ya, Islam itu memuliakan.
dulu Socrates sampai saya tandai ini tadi yang saya baca. Tahu Socrates kan, seorang ilmuwan ini, filosof, mengatakan perempuan adalah sumber besar dari kekacauan dan perpecahan dunia. Karena ujung-ujung masalah itu katanya perempuan. Makanya saya fokus kenapa Bu Lela suka ngobrolin perempuan. Itu karena menurut ilmuwan tuh bicaranya gitu. Terus orang zaman dahulu yang non muslim, perempuan tuh kayak nggak dihargai. Ketika haid dia ditaruh di hutan, nggak boleh berinteraksi. Betapa Islam itu memuliakan kita. Dan situasi yang darurat kayak gini itu karena saya yakin dengan kita terjaga imannya, dengan kita tertarbiyah, itu suami sama anak-anak kita ini nanti akan mendapatkan berkah. Jadi kita berpikirnya ketika kita ini sabar duduk seperti ini bukan untuk diri kita loh, untuk generasi, untuk pasangan kita yang insya Allah lebih yang disiapkan oleh Allah atau lebih bisa meneduhkan suaminya. Ini nanti dipilih salah satu ini nih. Bagaimana meneduhkan, jadi teduh itu gimana mempersiapkan generasi mendatang yang soleh, mengharuskan penyiapan para ibu yang soleh. Masya Allah, saya jadi ingat ibunya Imam Syafi'i yang Masya Allah luar biasa. Dia bekerja meminta kain itu untuk punya uang agar Imam Syafi'i yatim sejak 3 tahun. Dulu tinggal di Palestina. Setelah ayahnya meninggal dunia pindah ke Mekah, dekat sekali dengan dulu ada pasar Seng ya, dekat dengan pasar di ini biar ibunya bisa kerja. Terus uangnya digunakan Imam Syafi'i ngaji di masjid Haram. Ternyata Imam Syafi'i itu nasabnya masih tersambung dengan Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Terus suatu saat dia pinter syair, pinter ngaji singiran di pasar itu, karena ibunya kan jualan kain, menenun tiap malam dijual di pasar. Dia dilempar sama orang karena dia suka syair nyanyi. Terus ketika dilempar itu sudah sekitar SD ya usianya, itu dilempar gitu. Kenapa yang lempar saya gitu ya? Pak Sobi khotib membaca itu bisa jadi loh yang lempar kayak gitu tuh waliullah gitu. Kok bisa gitu? Karena dia selama ini nggak pernah mempelajari serius sebuah ilmu. Imam Syafi'i itu suka syair, suka puisi, suka ngaji-ngaji gitu aja, kayak kita sholawatan, singiran gitu ya kalau arek pondok gitu, naboman gitu. Kemudian dilempar itu kemudian arek pondok. Terus bilang gini, kamu itu Durya Rasulullah, kamu itu harusnya mempelajari ilmu fikih dari dia itu cleaning service-nya pasar gitu, tapi kok berani melempar Imam Syafi'i kecil. Dan setelah itu menjadi titik balik. Pertama dia marah, nah, aku nggak salah, kenapa aku dilempar gitu ya, namanya seusia gitu. Setelah itu bilang ke ibunya, tadi aku dilempar sama orang di pasar, bilang begini sama ibunya. Kemudian apa, ibunya sudah nyiapin uang dinar itu. Setelah selesai itu kemudian dikirim, di masa yang kecil loh, dikirim kemana? Ke Madinah. Jadi belajar ilmu fikih itu di Madinah. Sampai sekarang imam mazhabnya kita pakai Imam Syafi'i. Jadi apa? Ibu yang luar biasa. Ini contoh ya, di tengah apa ya, keterbatasannya, tapi karena punya mimpi yang besar gitu ya. Dan akhirnya pahala ketika kita wudhu, ketika kita sholat pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Oh, ibunya dapat terus, ibunya Imam Syafi'i yang bekerja meminta ini tadi itu. Jadi bagi kita yang bekerja semuanya nih kayaknya itu jangan pernah berputus asa. Apa yang kita lakukan berusaha agar keluarga kita ini atau kita bisa biar bisa menyekolahkan anak itu, Masya Allah itu investasi. Jangan pernah lemah dengan apa yang kita lakukan. Ini sebuah proses yang harus kita jalani. Yang kelima, kita perempuan ini adalah unsur pokok bagi masyarakat yang sehat, yang beriman. Coba, bener loh, orang tuh kayak Bu Risma gitu ya, jadinya kayak begini. Jangan mengabaikan, perempuan itu di rumah saja. Saya tipe yang nggak klik di rumah ketika memang kita posisi harus di rumah, tapi kita harus punya peran di lingkungan dengan versi kita masing-masing. Karena perempuan itu diciptakan oleh Allah tuh multi talent.
tangan kita ini bisa melakukan banyak hal di saat yang bisa jadi istri, bisa jadi ibu, bisa jadi berperan di masyarakat, itu bagian dari dan dibutuhkan kayak masjid-masjid TPQ butuh kita, ada orang tua butuh kita di jalan kita. Terakhir, fitrah perempuan itu harus diberdayakan untuk menjadi salah satu fondasi kehidupan. Masya Allah. Kalau kita nggak punya temen yang bisa nguklik fitrah sama bakat kita, nih emang banget. Ya, dengan kita bertemu kayak gini tuh kita jadi tahu potensinya. Oh Masya Allah, Allah itu punya skenario. Ya itu cara Allah. Sesaat kadang kita mengeluh dengan apa yang kita kerjakan, tapi perhitungan, tapi setelah 5-10 tahun lihat, justru kita ini akan bersyukur dengan yang kemarin. Jadi mikirlah prinsip gini, ini di Cimory yang ada tagline itu, saya tertegun gitu, ada tulisan gini, alhamdulillah, syukuri untuk hari ini, ikhlaskan untuk yang kemarin. Itu di apa ya, di tempat yang umum gitu ya, tapi bagus juga ya gitu ya. Alhamdulillah, syukuri untuk hari ini dan ikhlaskan yang kemarin kan kita kayak diperlakukan gimana, disuruh-suruh gitu, tapi ternyata kita harus ikhlas karena ternyata itu jalan baik kita. Itu muslimah itu syukuri hari ini, alhamdulillah hari ini, ikhlaskan hari kemarin meskipun kadang kita ada nyesek-nyeseknya, ada nggak enaknya. Masya Allah, astagfirullah ya. Itu yakini ini jalan baik, Masya Allah. Dan bagi mbak-mbak yang sebelah kiri, Masya Allah ya, jodoh itu akan datang seperti bagaimana kita ya mbak ya. Aku mengamati Bapak MSC itu macam-macam lah ya. Jodoh itu akan datang seperti bagaimana kondisi kita. Jadi kalau kita tuh bermimpi pengen punya jodoh yang baik, udah lakukan banyak kebaikan, upgrade diri kita, maka nanti kita akan dapat yang sekufu, selevel dengan apa ya. Jadi apa kesibukan apa nih yang harus aku lakukan? Terus cari ilmu, terus upgrade, dan berkomunitas di komunitas yang kita ini pengen jodoh kita di situ. Maksudnya misalnya masjid, kita pengen ahlul masjid gitu ya, maka ya milikilah aktivitas masjid. Pengen ahlul Quran, pasangan kita milikilah aktivitas yang ahlul Quran. Nah saya dulu kenapa ya di organisasi, di BEM, ketemunya sekali rapat di BEM dengan Pak Sofi gitu. Dia dari jurusan cuma sekali loh di BEM sama di lomba karya tulis ilmiah. Dia kakak kelas, jurusan dia terusin apa? Gitu ya. Jadi begitulah cara Allah. Insya Allah takdir kita ini, apapun yang kita rasa banyak nyusupnya, bolehlah itu takdir yang terbaik. Jangan dikira apa, itu intinya hidup itu antara sabar dan syukur. Dan kalaupun kita banyak nyeseknya, ada tantangan yang nggak enak gitu ya, karena kita ngebandinginnya dengan orang lain. Jadi berhenti ngebandingin kita dengan orang lain. Hidup kita dari hidup kita, bagaimana kita dengan Allah, bagaimana kita tulus mencintai dengan 100%. Insya Allah itu ya.